إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih adalah pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, yang mereka diikuti atau Quran dan Sunnah diikuti oleh para sahabat, oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Dan apabila kita membaca dan mencermati tulisan-tulisan dan ucapan-ucapan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, maka kita akan jumpai di sana berbagai macam kebaikan yang mereka anjurkan kepada kita dan berbagai macam keburukan yang mereka mengingatkan kita darinya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menguraikan ungkapan salah seorang ulama salaf yang dinukil oleh Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dari Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Jauzajani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, min alamatis sa'adati 'alal 'abdi, di antara tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda keselamatan bagi seorang hamba, yang pertama adalah taisirullahi ta'ata 'alal 'abd. Yang pertama adalah Allah memudahkan bagi hamba itu untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, muwafaqatus sunnati fi af'alihi. Yang kedua adalah tatkala seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, senantiasa perbuatannya sesuai dengan sunnah dan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, suhbatuhu li ahli shalah, yaitu seorang hamba senantiasa bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik. Yang keempat, husnu akhlaqihi ma'a ikhwanihi. Yang keempat adalah kebaikan akhlaknya terhadap saudara-saudaranya. Yang kelima, badlu ma'rufihi lil khalqi, yaitu dia senantiasa berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Wahtimamuhu lil muslimin, dan dia senantiasa memperhatikan keadaan kaum muslimin. Yang keenam adalah mura'atuhu li awqatihi, yaitu seorang hamba yang senantiasa menjaga waktu-waktunya. Ma'asyiral muslimin,
Ucapan ini diungkapkan, dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Yang pertama, di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba adalah Allah memberikan kemudahan kepadanya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah zat yang maha mengetahui hamba-hambanya. Apabila Allah melihat dalam diri hambanya, dalam hati hambanya kebaikan, dan dia ingin kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, maka benar-benar kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah mencintai, dan sungguh innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika dalam sebuah perjalanan Mu'ad bin Jabal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yuqarribuni ilal jannati wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan pada aku, beritahukanlah kepadaku tentang suatu amal. Apabila aku kerjakan amal itu mendekatkan aku kepada surga Allah dan menjauhkan aku dari neraka atau dari azab Allah. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, laqad sa'alta an amrin azim. Sungguh wahai Mu'ad, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Dan sesungguhnya hal itu mudah bagi seorang hamba yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah seyogianya seorang hamba senantiasa memohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan hidayah kepadanya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan memohon dan berdoa, dan Allah Maha mendengar hamba-hambanya dan Maha mengetahui hati-hati mereka, maka Allah akan memberikan apa yang diminta oleh seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tanda dan alamat seorang yang berbahagia dan selamat di dunia dan akhirat adalah muwafaqatu as-sunnati fi af'alihi, dalam melaksanakan amal-amal ibadah yang Allah perintahkan kepadanya. Dia senantiasa menjadikan petunjuk, pedoman, contoh teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti sunnah-sunnah beliau, dia mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan dia jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kebaikan bagi hamba itu, tatkala dia mengikuti ajaran, tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaitu dalam sabdanya, agar kita senantiasa mengerjakan amal-amal sesuai dengan tuntunan beliau. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal, dianggapnya amal itu ibadah, tapi bukan dari perintah kami, maka amalnya tertolak. Dan beliau memerintahkan kita untuk bertamassuk, berpegang teguh kepada Quran dan sunnah beliau dalam kehidupan ini. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu, kitaballahi wa sunnat rasulih. Yaitu, aku tinggalkan pada kalian, apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seorang mukmin, seorang muslim harus mau belajar, membaca kitab-kitab sunnah, menghadiri majlis-majlis ilmu yang mengajarkan tentang sunnah, tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa dibayangkan seorang mengetahui bagaimana Rasulullah SAW beribadah kepada Allah kecuali dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau, mendatangi majelis-majelis ilmu
yang di sana diajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara tanda kebaikan, tanda kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba adalah suhbatu li ahli shalah. Dia senantiasa dalam pergaulannya, dia mencari teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, yang mengingatkannya di saat dia lupa, yang meluruskan dia saat dia bengkok, agar dia benar-benar tetap berada di atas jalan yang benar. Karena persahabatan sangat mempengaruhi seseorang. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis yang baik sanadnya. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang itu berada pada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian, dia mencermati, dia melihat siapa teman dekatnya, siapa yang pantas menjadi kekasihnya atau orang yang dekat dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak hal-hal yang merusak seseorang. Dia dirusak oleh seorang karena temannya. Demikian pula betapa banyak hal-hal yang tadinya kurang baik pada diri seorang, namun ketika dia bergaul dengan orang yang baik dan orang yang soleh, maka dia menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap orang melihat siapa temannya, siapa kawannya, termasuk siapa gurunya, dari siapa dia mengambil ilmunya. Karena ilmu ini adalah agama, maka hendaknya seorang mengetahui dari mana dia mengambil sumber agamanya, agar dia tidak melenceng dari jalan yang benar. Kemudian yang keempat, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba dan keselamatannya adalah husnu akhlaqihi ma ikhwanihi, yaitu berakhlak yang mulia dengan saudara-saudaranya. Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang mulia, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah taala akan akhlaknya. Kata beliau, Allah taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sungguh engkau Muhammad berada dalam akhlak yang agung. Dan Nabi SAW pun memerintahkan kepada kita untuk berakhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam sabda beliau mengatakan, dan gaulilah manusia dan akhlak yang mulia. Karena akhlak adalah suatu tolak ukur kebaikan seseorang yang tampak pada seorang ketika kita melihatnya, ketika bertemu pertama kali dengannya, adalah akhlaknya. Maka dari itu Allah mengutus Nabi alaihi salatu wassalam adalah untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak." Dalam satu riwayat, makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka seorang mukmin harus berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, terutama kepada saudara-saudaranya sesama kaum muslimin, juga termasuk pada orang lain yang bukan muslim. Kita diperintahkan untuk berakhlak yang mulia, karena akhlak adalah bagian dari sarana untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang mulia adalah penyempurna iman seorang hamba, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka jangan sampai kita remehkan masalah akhlak, masalah muamalah yang baik dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu di antara tanda kebaikan seorang hamba dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat adalah badlu ma'rufihi lil khalqi wa ihtimamihi bil muslim wa ihtimamuhu bil muslimin. Seorang mukmin yang baik adalah di antara tanda kebaikannya, dia selalu ingin berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, kepada hamba-hamba Allah, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbuat baik, dia hanya melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tanda kebaikan seorang hamba. Dia memperhatikan saudara-saudaranya kaum muslimin agar dia memberikan kebaikan kepada mereka. Dan Allah telah perintahkan dalam Al-Quranul Karim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jum'ah rahimakumullah, bahwa berbuat baik yaitu ketika seorang berbuat baik pada hamba-hamba Allah, artinya dia berbuat baik untuk dirinya. Dan Allah memuji orang-orang yang berbuat baik sampai pada derajat tertinggi.
dalam beribadah pada Allah Ta'ala, yaitu al-ihsan. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan, beritahukan aku tentang apakah perbuatan baik itu. Kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, kamu yakin bahwasanya Allah melihatmu. Maka seorang berbuat baik pada saudara-saudaranya dan ikhlas kepada Allah, dia tidak melihat yang lainnya kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk derajat kebaikan yang terbaik, yang termulia yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Kemudian yang terakhir, yaitu di antara tanda-tanda kebaikan dan keselamatan seorang hamba adalah mura'atuhu li awqatihi. Dia betul-betul menjaga waktunya. Umur manusia terbatas. Ada masa dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap orang tidak tahu tentang usianya. Kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu seorang mukmin dia selalu manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang menjadi hikmah Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Maka seorang mukmin dia penuhi waktunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan orang-orang yang senantiasa saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah di antara tanda, 6 tanda bagi seorang hamba yang diharapkan dengannya dia mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan waktu adalah beliau bersabda dalam hadis yang sahih, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk baiknya pemahaman seorang kepada Islam adalah dengan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka marilah kita benar-benar berupaya untuk mengisi hidup kita dan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah memiliki makna yang luas. Ibadah ada 2 macam. Ada ibadah mahdoh, ibadah yang murni, yang kita harus ikut tunduk pada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat 5 waktu dan yang lainnya. Dan ada ibadah yang bersifat muamalah dengan manusia, berbuat baik pada hamba-hamba Allah, bahkan berbuat baik kepada seekor binatang pun. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim, ya, Nabi SAW menyebutkan tentang seorang wanita yang dia dimasukkan dalam neraka karena dia mengurung seekor kucing. Dia tidak memberi makan kucing itu, dan dia tidak melepas kucing itu untuk mencari makan dengan sendirinya. Maka dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan baik yang diajarkan oleh Islam tidak hanya kepada manusia, tapi juga bahkan kepada binatang yang patut untuk kita berbuat baik, maka berbuat baiklah. Bahkan kalau membunuh pun pada binatang yang kita dianjurkan membunuhnya, itu pun harus membunuh dengan cara yang baik, seperti tikus, kalajengking, ular dan yang lainnya. Termasuk binatang-binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Cara membunuhnya pun harus dengan cara yang baik. Tidak boleh menyiksa binatang itu. Nah, bagaimana dengan manusia? Maka dari itu marilah kita mendalami Islam. Marilah kita betul-betul berupaya untuk belajar Islam dan mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الصهاينة يا الله إنك على كل شيء قدير يا عزيز يا قوي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم